Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan presentasikan laporan hasil praktikum tata letak pabrik dan fasilitas. Berikut ini adalah anggota kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Emma Meruna Ilsyarman dengan NIM 125. Saya Fazrul Suman Prambahan, NIM 106. Dan saya Muhammad Imam Ghazali, NIM 107. Dan saya Zainul Arifin, NIM 148. Satu adalah penentuan pusat fasilitas. Definisi tata letak fasilitas adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perancangan unsur fisik seperti pergudangan, restoran, rumah sakit, dan juga pabrik. Penataan tata letak yang baik akan menunjang kelancaran proses produksi guna memenuhi permintaan konsumen baik industri, manufaktur, maupun jasa. Terdapat juga tujuan dan prinsip tata letak fasilitas pabrik. Tujuannya terdapat ada 4, yaitu untuk memudahkan proses manufaktur, meminimumkan pemindahan barang, memelihara keluasan suasana dan operasi. Yang terakhir, menghemat pemakaian dan penggunaan bangunan. Yang kedua, ada model transportasi. Di dalam model transportasi terdapat 2 metode, yaitu Northwest Corner metode yang memiliki definisi yaitu metode pojok kiri atas atau metode barat laut. Ini digunakan untuk mencari penyelesaian awal dan sebuah persoalan translasi yang dihadapi. Kedua, ada model Vogel, yaitu metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, yaitu daerah pemasaran. Dan ini adalah hasil perhitungan menggunakan metode Northwest Rules. Didapatkan biaya yang dihasilkan menggunakan metode Northwest Corner, yaitu sebesar Rp1.553.734. Dan selanjutnya hasil pengolahan data menggunakan metode Vogel seperti tabel berikut. Maka dihasilkan biaya sebesar Rp1.057.720. Dan selanjutnya, Pada modul 2 ini menjelaskan tentang penentuan aliran produk pada pembuatan kursi TK. Macam-macam peta kerja. Pada dasarnya, peta kerja yang ada ini terbagi dalam 2 kelompok besar. Menurut kegiatannya, yaitu peta-peta kerja yang dipakai untuk menganalisa kegiatan kerja keseluruhan dan peta kerja yang dipakai untuk menganalisa kegiatan kerja setempat. Peta kerja keseluruhan menggambarkan kegiatan yang mencakup proses yang terjadi secara luas, sehingga sebagian besar kegiatan pabrik secara garis besarnya tergambarkan. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, dan memperbaikinya, yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunaannya secara spesifik. Presende diagram method adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk membuat penjadwalan suatu proyek. Selain menggunakan metode PDM, penjadwalan proyek juga dapat dilakukan dengan metode Gantt chart. Activity on the node. Ini adalah gambar peta proses operasi. Ini adalah tabel presende diagram. Selanjutnya adalah modul 3, penentuan kebutuhan mesin untuk perancangan tata letak pabrik pada pembuatan kursi TK. Tata letak dan pemindahan bahan. Keuntungan-keuntungan yang didapat berupa kenaikan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi waktu proses, pemindahan. Peta proses operasi adalah peta kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen operasi yang detail secara logis dan sistematis. Peta aliran proses. Peta aliran proses merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan dari operasi pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses berlangsung. Efisiensi mesin
atau yang disebut machine efficiency adalah rasio energi yang dikeluarkan atau kerja yang dilakukan oleh mesin dengan energi yang dibutuhkan atau kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, perhitungan jumlah mesin. Untuk menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan, yaitu menggunakan data terkait jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, jumlah produksi. Perusahaan yang bergerak di bidang industri produk tidak lepas dari suatu masalah pada tingkat persaingan jenis produk yang sangat kompetitif. Selanjutnya, jumlah produk. Berikut ini adalah hasil perhitungan tentang jumlah produk yang dipergunakan. Yang pertama, mesin spray. Yang kedua, mesin bor dihasilkan 173 unit. Yang ketiga, mesin penghalus dihasilkan 176 unit. Yang keempat, mesin pemotong dihasilkan 180 unit. Lanjut. Efisiensi mesin. Yang pertama, efisiensi mesin pemotong dihasilkan 0,85 atau 85%. Yang kedua, efisiensi mesin halus dihasilkan sebesar 0,85 atau 85%. Yang ketiga, efisiensi mesin bor dihasilkan dengan 86 atau 86%. Yang keempat, efisiensi mesin spray dihasilkan sebesar 0,85 atau 85%. Ini adalah jumlah mesin. Yang pertama, mesin pemotong sebesar 7 mesin. Yang kedua, mesin penghalus yaitu sebesar 10 mesin. Yang ketiga, mesin bor sebanyak 10 unit. Yang keempat, mesin spray sebanyak 19 unit. Ini adalah flow process chart. Dan ini lanjutan dari flow process chart. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan modul 4 tentang penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan CTK. Pengertian routing sheet. Routing sheet, pengaturan produksi, merupakan suatu tabulasi langkah-langkah yang meliputi proses produksi komponen tertentu secara rinci berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada allowance. Pengertian allowance. Karyawan yang bekerja di perusahaan tidak hanya mendapatkan gaji pokok saja, namun perusahaan juga memberikan kompensasi lain berupa allowance. Allowance atau tunjangan adalah tambahan pendapatan yang diterima oleh karyawan tidak hanya berupa uang, namun bisa juga berbentuk benefit lain seperti program. Berikut adalah part list atau material yang dibutuhkan dalam pembuatan kursi TK. Berikut ini adalah hasil perhitungan dimensi kursi TK. Berikut ini adalah hasil perhitungan routing sheet. Berikut ini ada hasil perhitungan luas area mesin. Selanjutnya ada perhitungan luas area peralatan. Selanjutnya adalah perhitungan luas area material yang kedua. Ada palang kaki juga, sandaran dudukan, dan kaki kursi. Selanjutnya ada perhitungan luas area material 3. Dan selanjutnya ada perhitungan luas area operator. Selanjutnya ada perhitungan luas area operator handling. Modul 5. Analisa aliran proses menggunakan from to chart pada pembuatan kursi TK. Sistem aliran material. Aliran material merupakan analisa pengukuran kuantitatif untuk setiap gerakan perpindahan material di antara departemen-departemen atau aktivitas-aktivitas operasional. Material handling merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat pada waktu, kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, pada posisi yang tepat, pada urutan yang tepat, dengan biaya yang tepat, dan menggunakan metode yang untuk from to chart, kadang disebut juga sebagai trip frequency chart atau travel chart, yaitu suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Berikut adalah komponen yang dimasukkan dalam from to chart. Modul 6 menjelaskan tentang perancangan sistem material handling pada pembuatan kursi TK. Activity Relationship Chart merupakan chart yang berisi data kedekatan antar stasiun kerja. Data kedekatan stasiun kerja diidentifikasi berdasarkan aliran material,
menggunakan tenaga kerjasama kebisingan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Activity Relationship Diagram atau ARC adalah salah satu teknik untuk merencanakan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan yang saling berkaitan. Manfaat ARC yaitu nol menunjukkan hubungan untuk kegiatan dengan yang lainnya serta alasannya. Activity Relationship Diagram AAD, gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan kedekatan antar departemen dengan skala ukuran luas lantai yang sebenarnya. Ini adalah tabel derajat kedekatan. Dan selanjutnya adalah tabel deskripsi alasan kedekatan. Ini adalah gambar ARC dan ARD. Ini adalah gambar AAD. Ini layout pabrik yang ditampilkan dari pandangan atas. Berikut ini adalah gambaran perspektif 3D dari layout pintu masuk, gerbang masuk, dapat ditampilkan langsung terlihat gudang material dan terdapat unloading area untuk penurunan material atau bahan baku. Area gudang terdapat juga material handling, yaitu sebuah forklift dan juga hand forklift atau hand pallet yang digunakan untuk pemindahan material dan juga produk. Kemudian terdapat area inspeksi, yaitu pengecekan material atau bahan baku sesuai dengan standar GLG atau tidak. Dan di sebelah kiri dari ruang inspeksi terdapat pintu emergensi apabila terjadi hal-hal penting pada saat proses produksi atau terjadi darurat bisa keluar lewat pintu emergensi tersebut. Kemudian di sebelah kiri ada area pengukuran, yaitu area pengukuran balok kayu atau kayu yang akan diberi tanda atau diberi pola yang dilanjutkan ke proses pemotongan, yaitu di seberangnya terdapat area pemotongan. Dapat juga beberapa peralatan penunjang pemotongan seperti tabel cutting. Kemudian setelah melakukan pemotongan, memasuki area penghalusan. Di area penghalusan ini terjadi proses penghalusan permukaan kayu supaya dapat digunakan dengan baik atau tidak membahayakan. Kemudian terdapat proses area perakitan atau assembly. Jadi di ruangan ini dilakukan proses perakitan dari beberapa part supaya menjadi sebuah produk kursi. Kemudian masuki area inspeksi akhir, yaitu di ruangan ini adalah proses pengecekan produk setelah pengecetan atau setelah semua proses tersebut pengecekannya terdapat di ruangan ini. Apakah sudah memenuhi standar dari produksinya, dan di seberangnya adalah area pengecatan. Jadi di area pengecatan terjadi proses penambahan lapisan, yaitu lapisan cat dan glitter supaya produk kursi menjadi lebih menarik. Lanjut masuki gudang produk. Jadi di sini terdapat sebuah tempat untuk menyimpan gudang produk yang telah disediakan beberapa rak guna untuk memberikan ruangan yang lebih besar supaya dapat menampung produk yang lebih banyak. Terdapat juga material handling. Di sini sudah disediakan forklift khusus untuk loading area. Baik, demikian presentasi dari kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.